وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian, dan telah kita sebutkan tanda-tanda kematian yang baik, yaitu ada sebuah kematian di mana ketika muncul tanda-tanda ini berarti itu termasuk kematian yang baik atau dinamakan dengan husnul khotimah, seperti orang yang mati dalam kondisi mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua seperti orang yang meninggal dan keningnya itu mengeluarkan keringat di kening, karena kematian seorang muslim itu diiringi dengan keluarnya keringat di keningnya. Kemudian seperti lagi yang ketiga, mati orang yang meninggal pada hari Jumat. Orang yang meninggal di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang yang meninggal sedangkan dia sedang beramal soleh, yaitu dia itu sedang mengerjakan kebaikan dan dia meninggal dunia di tengah-tengah. Kemudian di antara kematian yang baik itu ketika orang meninggal dalam kondisi syahid. Orang yang meninggal dalam kondisi syahid dan mati syahid itu sebagai tanda-tanda husnul khotimah, bahwasanya orang itu meninggal dalam kondisi yang baik, walaupun tetap urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ini hanya sekedar tanda saja, tetapi tentang kondisi akhirat orang itu maka kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ada orang misalkan meninggal di hari Jumat terus bagaimana orang itu? Maka kita katakan mudah-mudahan kematian di hari Jumat itu sebagai tanda husnul khotimah. Pasti enggak orang itu di surga? Kita katakan wallahu a'lam. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu tidak pernah memastikan akhirat kepada seseorang, baik surga maupun neraka, itu kita tidak bisa memastikan. Tetapi tanda-tanda ini hanya sekedar sebagai pemberi kabar gembira kita. Kita berharap mudah-mudahan ketika tanda-tanda itu ada pada orang itu, yaitu kematiannya itu seperti itu, maka berarti mudah-mudahan orang itu husnul khotimah. Tetapi hakikatnya di hari kiamatnya itu semuanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang kematian-kematian yang dihukumi sebagai mati syahid. Kematian-kematian yang dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Secara ringkas, orang yang dihukumi dengan mati syahid itu ada tiga. Mati syahid itu ada tiga. Yang pertama dinamakan dengan syahidud dunya wal akhirah. Orang yang dijuluki sebagai orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Dia mendapatkan gelar syahid di dunia. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan gelar syahid nanti di hari kiamat.
Siapa itu? Orang-orang yang mati di medan pertempuran melawan orang kafir dengan niatan untuk mengangkat kalimat Allah Ta'ala, yaitu orang yang berjihad di medan laga sampai dia meninggal dunia, dan dia itu niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, niatnya ikhlas untuk mengagungkan nama Allah Ta'ala, tidak ada tujuan untuk pribadinya, tetapi dia itu tujuannya hanya untuk membela agama Allah Ta'ala. Orang ini dinamakan dengan syahidud dunia wal akhirah, syahid di dunia dan syahid di hari kiamat. Maksudnya syahid di dunia itu apa? Dia itu mendapatkan hukum orang-orang yang mati syahid di dunia. Contohnya, tidak dimandikan. Orang yang mati syahid dunia itu nggak dimandikan. Kemudian yang kedua, tidak dikain kafani, tetapi dia itu memakai baju yang dia pakai. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dibersihkan bekas-bekas luka, sehingga orang itu dikuburkan sesuai dengan lukanya. Orang itu dikuburkan sesuai dengan lukanya, karena lukanya itu walaupun merah, yaitu di dunia itu warnanya merah, darahnya itu, nanti di hari kiamat itu warnanya merah tapi baunya itu wangi, dan itu sebagai saksi, lukanya itu sebagai saksi. Kemudian juga tidak boleh disolatkan, walaupun dalam masalah solat khilaf panjang di antara para ulama, orang yang mati syahid itu disolatkan atau tidak. Tapi banyak ulama yang mengatakan gak disolatkan. Kenapa? Karena orang yang mati syahid itu gak membutuhkan syafaat kita. Kan kalau kita mensolatkan itu kita memberikan syafaat. Nanti yang memberikan syafaat itu malah orang yang mati syahid kepada keluarganya. Sedangkan orang yang mati syahid itu gak butuh syafaat kita, sehingga sebagian ulama mengatakan tidak disolatkan. Kemudian hukum yang berikutnya, dimakamkan di mana dia meninggal. Berarti makam dikuburkan, kubur orang-orang yang mati syahid itu di mana? Di medan pertempuran. Sehingga di Uhud itu ada kuburan para syuhada Uhud. Kenapa? Karena meninggalnya di sana, ya dikuburkan di sana. Nah, hukum-hukum seperti ini tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dibersihkan lukanya. Ini dinamakan dengan hukum syahid dunia. Orang yang mendapatkan gelar syahid di dunia. Kemudian syahidnya itu syahidud dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Di hari kiamat itu maksudnya apa? Ketika Allah itu menerima jihadnya dia, karena keikhlasan dia, sehingga nanti di hari kiamat orang itu nanti memiliki hukum-hukum syahid. Seperti nanti misalkan dia nggak ditanya dalam kuburannya, man rabbuka wa ma dinuka, itu nggak ditanya. Demikian juga nanti ada 6 keutamaan di hari kiamat bagi orang yang mati syahid itu, nanti akan kita sebutkan. Jadi syahid yang pertama, macam syahid yang pertama itu syahidud dunya wal akhirah. Orang yang mati syahid mendapatkan gelar syahid dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, macam yang kedua itu syahidud dunya walal akhirah. Orang yang mendapatkan gelar syahid dunia tapi di hari kiamat tidak mendapatkan. Orang yang mendapatkan gelar syahid di dunia tetapi di hari kiamat tidak mendapatkan. Yaitu siapa ini? Orang-orang yang dia itu ikut berperang di medan pertempuran sampai akhirnya mati, tetapi dia itu niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Orang itu ada yang berperang karena emosi, ada yang berperang karena fanatik qabilah, ada yang berperang karena wanita, ada yang berperang supaya dia itu dijuluki sebagai orang yang pemberani, dan yang lainnya banyak. Orang-orang seperti ini dia itu mendapatkan gelar syahid di dunia,
sampai akhirnya dia itu nggak disolatkan, nggak dimandikan, nggak dikafani, tetapi di hari kiamat nggak diterima sama Allah Ta'ala, tidak diterima sama Allah Ta'ala, dan dia tidak mendapatkan gelar syahid nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena niatnya, karena orang itu niatnya tidak berjihad untuk Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, syahid yang ketiga itu syahidul akhirah walaysa syahidad dunya. Syahid di hari kiamat tetapi bukan syahid di dunia. Yaitu orang itu mati di dunia itu kayak mati biasa, sehingga dikuburkan ya seperti biasa, disolatkan, dikafani, dimandikan, dan tidak dinamakan sebagai mendapatkan gelar syahid. Ya, dia bukan syahid di dunia, tetapi di hari kiamat orang itu mendapatkan pahala syahid. Allah menyatukan mereka itu kumpul nanti bersama orang-orang yang mati syahid. Dan siapa ini? Banyak, nanti insya Allah akan kita sebutkan. Mereka itu macam-macam. Nah, berarti intinya kita fahami di sini pembahasan yang ringkas dulu, bahwa syahid itu ada 3 macam. Orang yang syahid itu ada 3 macam. Yang pertama syahid dunia dan akhirat. Orang yang di dunia mendapatkan gelar syuhada, sehingga hukum-hukum syahidnya itu diterapkan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani, kemudian tidak dibersihkan lukanya. Itu namanya konsekuensi hukum ketika mendapatkan gelar syahid dunia. Kemudian dia itu juga syahid di hari kiamat, yaitu ketika niatnya ikhlas, maka dia itu nanti akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Kemudian yang kedua itu syahidud dunya walaysa syahidal akhirah. Orang yang mendapatkan syahid di dunia sehingga dia dijuluki sebagai syahid, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani, tetapi di hari kiamat tidak dihitung, tidak dimasukkan sebagai orang-orang yang mati syahid. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, syahid yang ketiga itu orang yang syahidnya itu akhirat tetapi dunia tidak mendapatkan. Yaitu apa? Orang-orang yang meninggal dunia, dia itu kayak orang biasa, tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, tetapi di hari kiamat orang itu nanti digabungkan bersama orang-orang yang mati syahid. Itu dinamakan dengan syahid akhirat, tetapi dia tidak mendapatkan gelar syahid dunia. Kita sebutkan sebuah hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu kalau orang itu mati syahid, maka nanti di hari kiamat, kalau dia itu syahidnya itu syahid akhirat, maka banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Orang-orang yang mati syahid di hari kiamat itu banyak sekali keutamaannya. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 169, 171. Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Kalian jangan mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah mereka itu dalam kondisi mati. Jangan kalian itu menganggap mereka itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu senantiasa hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlihi. Mereka senantiasa gembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka itu terus memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang datang berikutnya, orang-orang yang belum bergabung dengan mereka, supaya ikut berjihad. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka mengatakan, kalian nanti kalau berjihad, kalian tidak akan ada rasa takut dan rasa sedih. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin.
mereka senantiasa memberikan kabar gembira terhadap karunia Allah dan kenikmatannya. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mati syahid itu, mereka itu walaupun mati di dunia, tetapi di hari kiamat itu mereka hidup. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Bahkan ada beberapa riwayat mereka itu dimasukkan dalam seekor burung hijau terbang di surga, dan mereka itu memiliki tempat tinggalnya itu di bawah bergantungan di bawah singgasana Allah Ta'ala. Kemudian ada sebuah riwayat Rasulullah SAW beliau bersabda, ini menunjukkan keutamaan orang yang mati syahid, tapi di hari kiamat. Bagaimana nanti di hari kiamatnya? Rasulullah SAW beliau mengatakan, lisyahidi indallahi sittu khisalin. Orang yang mati syahid di sisi Allah nanti dia akan mendapatkan 6 keutamaan. Ada 6 keutamaan yang didapatkan bagi orang yang mati syahid. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi. Yang pertama, langsung diampuni semua dosanya sejak awal tertumpah darahnya. Jadi awal darahnya muncrat, maka semua dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Wa yara maq'adahu minal jannati. Yang kedua, dia melihat tempat tinggalnya di surga. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia itu sudah melihat tempat tinggalnya di surga sebelum mati. Dia itu sejak darahnya itu bercucuran, dia belum mati, nafasnya itu masih bernafas, tapi matanya sudah melihat surga. Sudah ditampakkan di matanya itu tempat tinggal dia di surga. Kemudian yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri. Orang itu diamankan dari azab kubur. Dia aman dari azab kubur sehingga tidak mendapatkan azab kubur. Nanti insya Allah kita sampaikan hadis yang berikutnya nanti. Bahkan pertanyaan pun gak ditanya mereka itu. Kemudian yang keempat, wa ya'manu al-faza al-akbar. Dia merasa aman dari rasa takut yang besar nanti ketika dibangkitkan dari kubur mereka. Jadi orang yang mati syahid itu, mereka nanti ketika dibangkitkan, mereka itu aman, tidak merasa takut ketika dibangkitkan dari kubur mereka. Wa yuhalla hilyatal imani wa yuzawwad minal huril ain. Kemudian yang kelima, dia itu akan diberikan mahkota dari mahkota-mahkota iman. Di hari kiamat datang langsung diberikan mahkota iman di kepalanya. Kemudian dia itu dinikahkan dengan bidadari surga. Bidadari surga yang jumlahnya banyak sekali. Kemudian yang terakhir, wa yushaffa fi sab'ina insanin min aqaribihi. Dan dia itu diizinkan untuk memberikan syafaat 70 keluarganya. Ini keutamaan di hari kiamat bagi orang yang mati syahid. Dalam ayat yang lain, ada seseorang sahabat Rasulullah SAW, beliau bertanya, yaitu ada orang datang ke Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang yang beriman itu mereka ditanya dalam kuburan mereka? Setiap orang yang mati nanti semuanya ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, kecuali orang yang mati syahid. Kenapa orang mati syahid itu enggak ditanya? Kenapa orang yang mati syahid itu enggak ditanya? Maka Rasulullah mengatakan, kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukup sayatan pedang di kepalanya sebagai pengganti dari pertanyaan. Berarti pertanyaan saja itu orang yang mati syahid itu mereka nggak ditanya di alam kuburnya itu nggak ditanya mereka itu. Nah berarti kalau kita perhatikan itu orang yang mati syahid itu luar biasa keutamanya itu. Orang yang mati syahid itu keutamanya luar biasa, dan itu di hari kiamatnya.
keutamaan nanti di hari kiamat. Dan orang yang mati syahid ini itu bisa kita dapatkan dengan niat. Kita itu bisa mendapatkan gelar itu walaupun kita matinya diranjang, dengan cara kita itu memiliki niat dalam hati kita. Oleh itu wajib setiap kita itu untuk meniatkan diri untuk berjihad, walaupun kita nggak punya kesempatan, karena negeri kita bukan negara yang perang, tetapi kita itu dalam hati kita itu punya niat seperti itu. Orang yang hatinya tidak pengen jihad, itu disebutkan hatinya itu ada bibit-bibit kemunafikan. Dia itu harus punya niat, apalagi seorang muslim. Seorang muslim itu kalau bisa itu dia itu minta kepada Allah mati syahid, walaupun dia itu nggak mendapatkan, tapi minimal apa? Minimal dia itu punya niat kuat, tekad kuat untuk bisa mati syahid. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, man sa'alallaha syahadata bisidqin, siapa yang minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta supaya kita mati syahid bisidqin, dan dia itu minta dengan sangat-sangat jujur, mintanya itu sangat jujur sekali, ballaghahu manazil syuhada, Allah akan menempatkan orang itu di tingkatan para syuhada. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia itu meninggalnya di atas kasurnya, walaupun dia itu meninggal di atas kasurnya, tetapi dia nanti dari kiamat itu digabungkan dengan orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini, jadi orang yang mati syahid itu banyak. Tadi kita sebutkan mati syahid di hari kiamat itu banyak. Enggak cuma orang yang mati di medan pertempuran. Orang kalau mati di medan pertempuran, kalau dia ikhlas, maka dia itu syahid dunia dan akhirat. Tetapi ada orang-orang yang dia itu juga dihukumi sebagai orang yang mati syahid walaupun enggak mati di pertempuran. Dia itu tidak mati di pertempuran, dinamakan dengan syahidul akhirah, orang-orang yang mendapatkan syahid di hari kiamat, walaupun dia itu bukan syahid di dunia, karena dia itu meninggalnya bukan di medan pertempuran. Syahid-syahid akhirat ini, orang-orang yang syahid akhirat itu banyak. Kita sebutkan nanti di sini siapa saja mereka secara ringkas. Yang pertama, orang yang dinamakan dengan syahid akhirah, orang yang syahid akhirat walaupun dia tidak syahid dunia. Yang pertama, al-mautu ghaziyan fi sabilillah, orang yang mati dalam rangka untuk berperang. Maksudnya di sini itu apa? Orang yang dia itu matinya bukan di medan pertempuran, tapi dia itu ikut berperang. Contohnya matinya karena tersengat binatang berbisa di jalan, atau dia itu jatuh dari kuda, kemudian dia itu jatuh meninggal, belum sampai di pertempuran, atau pulang dari pertempuran, di tengah jalan dia meninggal dunia. Dia bukan orang syahid di pertempuran, bukan, tetapi dia itu orang yang meninggal di tengah perjalanan berjihad. Orang seperti ini dinamakan dengan orang yang syahidul akhirah, syahid akhirat, walaupun dunia tidak mendapatkan. Di dunia tetap dia itu disolatkan, dikafani, dimandikan, karena dia itu meninggalnya bukan di medan pertempuran, tetapi dia itu mendapatkan syahid nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW beliau bersabda, man fasala fi sabilillahi famata, siapa yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala kemudian meninggal, au qutila fahuwa syahid, atau dia itu terbunuh, maka semuanya syahid. Yaitu orang itu terbunuh atau meninggal, au waqasahu farasuhu au ba'iruhu, Rasulullah mengatakan, atau orang itu dilempar sama kudanya, yaitu jatuh dari kudanya, kemudian ketika dia jatuh dia meninggal. Ladaghathu hamatun, atau dia itu meninggalnya karena disengat binatang berbisa, kemudian dia itu meninggal. Au mata ala firashihi bi ayyi hadfin sya'allahu,
atau dia itu meninggalnya itu di ranjangnya, misalkan di tempat kemahnya, dia mati di situ. Fa innahu syahidun wa innalahul jannata, maka orang itu tetap dianggap sebagai syahid dan dia itu nanti akan masuk surga. Tapi ini dinamakan dengan syahid akhirat. Seperti ini dinamakan dengan syahid akhirat. Tetap dia itu dimandikan, disolatkan, dikafani seperti kaum muslim biasa. Tetapi dia itu mendapatkan syahid, gelar syahid nanti di hari kiamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau mengatakan, beliau bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Kalian itu menganggap orang syahid itu yang kayak apa? Kalian itu menganggap orang-orang yang mati syahid itu yang kayak apa? Qalu, maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid." Ya, orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati di pertempuran, wahai Rasulullah. Dia itu dibunuh di medan pertempuran. Maka Rasulullah mengatakan, "Inna syuhada'a ummati idzan qalil." Kalau seperti itu berarti syahidnya umatku itu sedikit sekali. Orang yang mati syahid di kalangan umatku itu sedikit sekali. Qalu faman hum ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka? Orang-orang yang mati syahid itu siapa saja?" Maka Rasulullah mengatakan, "Man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala, maka dia itu syahid. Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah Ta'ala, yaitu meninggalnya bukan karena dibunuh, tetapi dia itu meninggal dan dia itu sedang di jalan Allah Ta'ala, fahuwa syahid, dia pun juga mati syahid. Wa man mata fit ta'uni fahuwa syahid. Siapa yang mati karena kena wabah penyakit ta'un, maka dia itu juga mati syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Dan siapa yang matinya itu karena sakit perut, maka dia pun juga mati syahid. Wal ghariqu syahid. Dan siapa yang matinya karena tenggelam, dia pun juga mati syahid. Nah, berarti di sini Rasulullah menyebutkan banyak sekali orang-orang yang mati syahid itu banyak. Yang pertama di sini kita sebutkan, yang pertama itu orang yang mati di perjalanan untuk berperang. Walaupun matinya itu bukan karena dibunuh, tetapi mati entah karena tersengat binatang berbisa, atau karena ya dia itu misalkan jatuh dari kendaraan, atau karena mati biasa di pertengahan jalan, kemudian tiba-tiba dia itu meninggal. Kemudian yang kedua, mati syahid akhirat, tetapi bukan syahid dunia. Yang kedua adalah al-mautu bit-ta'un, orang yang meninggal karena wabah penyakit. Termasuk ya kita ini adalah penyakit corona. Karena corona itu sebagian mengatakan itu ta'un, wabah penyakit yang cepat sekali menjalar. Orang yang mati dengan penyakit seperti ini, maka dia itu matinya syahid. Riwayatnya banyak sekali, riwayat Syalbani membawakan banyak riwayat, saya bacakan. Riwayat dari Hafsah itu putrinya Sirin. Dia mengatakan, qala li Anas bin Malik. Pernah suatu ketika Anas bin Malik itu berkata kepada saya, bima mata Yahya bin Abi Amroh. Wahai Hafsah, Yahya bin Abi Amroh itu matinya kondisinya kayak apa? Meninggalnya itu kayak apa? Qultu bit ta'un. Maka saya mengatakan matinya itu karena penyakit ta'un. Qala, maka Anas bin Malik beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Ta'un itu adalah kematian syahid bagi setiap orang muslim. Yaitu berarti maksudnya apa? Siapa saja yang meninggal karena ta'un selama dia muslim, berarti dia itu matinya mati syahid. Tapi saya katakan di sini syahidnya syahid akhirat, bukan syahid dunia. Kalau syahid akhirat berarti hukum-hukum dunia tetap dijalankan. Hukum-hukum di dunia seperti disolatkan, dimandikan,
semuanya dijalankan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau pernah ditanya sama Aisyah tentang penyakit taun. Maka Rasulullah mengatakan innahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha'u. Sesungguhnya taun itu adalah azab yang Allah utus kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan taun itu Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min 'abdin mu'min yaqa'u ta'un. Tidak ada seorang mukmin yang terjadi wabah penyakit taun di negerinya. Kita di Indonesia tiba-tiba datang penyakit itu ke kita. Fayamkuthu fi baladihi sabiran. Kemudian dia itu tetap tinggal di tempat itu karena sabar. Muhtasiban, yang kedua karena mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Ya'lamu annahu la yusibahu illa ma katabahu Allahu lahu, dan dia itu yakin sekali tidak akan menimpanya kecuali yang Allah takdirkan. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kalau dia meninggal dunia, maka dia itu nanti matinya mati syahid. Nah, berarti orang yang meninggal karena taun itu bisa mati syahid dengan syarat. Kalau kita perhatikan di sini ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya itu kalau dia itu mukmin. Kalau orang kafir enggak. Orang kafir itu sebagai azab. Tetapi kalau orang yang beriman itu sebagai rahmat. Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pertama berarti dia itu harus mukmin. Yang kedua, kalau ada wabah penyakit taun sudah merebak di masyarakatnya itu, maka dia itu harus tinggal, jangan kemana-mana. Berarti kalau kita perhatikan apa? Berarti dulu ketika kita di karantina itu, ya itu yang terbaik. Caranya memang seperti itu. Sedikitkan pergerakan kita di luar. Kemudian yang ketiga, harus sabar. Apalagi kalau kita itu ditimpa penyakit itu, sabar. Kemudian yang keempat, harus ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, kita harus yakin bahwasanya apa yang menimpa kita itu semuanya takdir Allah Ta'ala. Kalau kita punya 5 ini, maka kita itu matinya mati syahid. Kalau seandainya memang toh ditakdirkan kita itu harus mati dengan penyakit itu. Kemudian hadis yang ketiga, ada hadis yang ketiga disebutkan Syalbani, bagus hadisnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, ya'ti syuhada'u wal mutawaffawna bi ta'un. Nanti di hari kiamat, orang yang mati syahid dan orang yang mati karena wabah, mereka itu berkumpul. Fayaqulu ashabut ta'un, maka orang-orang yang mati karena ta'un, mereka mengatakan, nahnu syuhada, kami itu para syuhada, para mati syahid kami itu. Fayuqalu, maka orang-orang tanya, kok bisa kalian itu, kan kalian gak berperang di medan pertempuran? Maka mereka mengatakan, enggak, kami itu matinya syahid kami itu. Akhirnya malaikat mengatakan kepada mereka yang ribut itu, ungduru fa in kanat jirahuhum ka jirahi syuhada. Sudah, kita lihat saja lukanya. Jika lukanya mereka, orang-orang yang mati karena wabah itu seperti luka orang-orang yang mati syahid, yaitu lukanya apa? Tasilu daman rihal miski, warnanya tetap merah tetapi baunya itu wangi. Fahuwa syuhada, maka berarti mereka itu syuhada, syahid mereka itu. Akhirnya dilihat, dicek jasadnya mereka ketika dibangkitkan dari kubur mereka. Fayajidunahum kadzalika, didapatkan orang-orang yang matinya karena taun itu sifatnya kayak orang-orang yang mati syahid, sehingga setelah itu dikumpulkan jadi satu. Nah, berarti di antara orang-orang yang mati syahid mendapatkan gelar syahid akhirat itu orang-orang yang mati karena wabah penyakit. Tetapi tadi ada syaratnya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mati syahid akhirat itu yang ketiga, orang yang meninggal karena sakit perut, yaitu yang mematikan dia itu adalah sakit perutnya. Rasulullah mengatakan, man mata fil batni fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena perutnya, maka dia itu mati syahid. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Yasar, beliau mengatakan, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Surad wa Khalid bin Urfutah
kami pernah suatu ketika itu kumpul duduk bersama Sulaiman bin Surad dan Khalid bin Urfutah. Fadzakaru anna rajulan tuwfiya. Ketika kami ngumpul bersama mereka, tiba-tiba mereka itu menyebutkan ada temannya mereka itu yang meninggal. Mata bi batnihi, yaitu temannya itu meninggal karena sakit perutnya. Fa idzahuma yashtahiyani ayyakuna syuhada janazatahu. Mereka berdua itu sangat pengen untuk melihat langsung jenazah temannya itu. Faqala ahaduhuma lil akhar, maka yang satu mengatakan kepada yang kedua, alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah bersabda, man yaqtuluhu batnuhu falam yu'adzab fi qabrihi, siapa yang dibunuh oleh perutnya sendiri, yaitu siapa yang matinya itu karena meninggalnya itu karena sakit perut, siapa yang dibunuh oleh perutnya, maka orang itu tidak akan diazab dalam kuburnya. Orang itu tidak akan diazab dalam kuburnya. Maka sahabat yang lain mengatakan faqala al-akharu, maka yang lain mengatakan bala. Iya. Wa fi riwayatin sadaqta, benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengatakan seperti itu. Yaitu Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang meninggalnya itu karena perutnya sakit perut, dia itu tidak akan diazab nanti di hari kiamat. Bahkan dia itu nanti dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang mati syahid. Kemudian selanjutnya yang mati syahid selanjutnya itu yang keempat, al-mautu bil gharaqi wal hadmi, orang yang mati karena tenggelam atau yang mati karena kejatuhan. Kejatuhan misalkan rumahnya ambruk, terjadi gempa, setelah itu dia itu kejatuhan. Orang seperti ini dia itu matinya syahid. Rasulullah SAW beliau mengatakan asyuhada'u khamsun, orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, orang yang matinya itu karena ta'un, yaitu karena wabah penyakit. Wal mabtun, orang yang mati karena perutnya. Wal gharaqu, orang yang tenggelam. Wasaqibul hadmi, orang yang mati karena kejatuhan barang. Wasyahidu fi sabilillah, yang kelima orang yang mati karena berperang di jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, orang yang mati syahid, mautul mar'ati fi nifasiha bisababi waladiha, wanita yang meninggal ketika melahirkan anaknya, yaitu berarti yang membunuh dia itu adalah anaknya, yaitu yang mematikan dia itu adalah anaknya ketika dilahirkan. Ada sebuah riwayat dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abdullah bin Ruwahah. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengunjungi Abdullah bin Ruwahah. Qala fama tahawwaza lahu an farashihi, dalam kondisi Abdullah bin Ruwahah itu sudah tidak bisa lepas dari kasurnya, yaitu sudah tidak bisa kemana-mana. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, atadri man syuhada'u ummati, kalian tahu enggak siapa umatku yang mati syahid? Qalu, maka para sahabat mengatakan qatlul muslim syahadatun, ya Rasulullah, yang mati syahid itu ya orang yang terbunuh, orang muslim yang terbunuh di medan pertempuran. Maka Rasulullah mengatakan inna syuhada'a ummati idzan laqalil, kalau cuma itu berarti umatku yang mati syahid itu sedikit sekali. Qatlul muslimi syahadatun, matinya, terbunuhnya seorang muslim di medan pertempuran itu adalah mati syahid. Wa ta'unu syahadatun, penyakit ta'un adalah syahadah. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a, Rasulullah mengatakan, dan seorang wanita yang dibunuh sama anaknya yang dikandung, yaitu maksudnya bahwa ketika dia itu melahirkan. Syahadatun, itu adalah syahadah, yaitu mati syahid. Ya curruha waladuha bisararihi ilal jannah, dan nanti anaknya itu akan membawa atau menarik ibunya itu sampai nanti masuk surga. Ibunya nanti akan membawa, anaknya itu akan membawa, menarik
ibunya itu, anaknya itu membawa ibunya itu sampai ke surga. Nah, berarti di sini berarti menunjukkan bahwa seorang wanita yang meninggal karena dia itu melahirkan, maka dia itu meninggalnya karena syahid, dia mendapatkan mati syahid. Kemudian selanjutnya di antara orang yang mati syahid itu orang yang meninggal karena al-kharaq, kebakaran, meninggal karena kebakar, dan meninggal karena wadzatil janbi, orang yang meninggal karena hamil. Kalau tadi kan melahirkan, kalau ini wanita yang hamil seperti pendarahan, keguguran, sampai akhirnya tingkatan meninggal, ibunya itu meninggal. Sebuah riwayat dari Jabir bin Atik marfu'an, dari Jabir bin Atik secara marfu', Rasulullah SAW beliau bersabda, asy-syuhada'u sab'atun, orang yang mati syahid itu ada 7 orang. Siwal qatli fi sabilillah, selain orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala. Al-mat'unu syahid, orang yang meninggal karena wabah taun, dia mati syahid. Wal gharaqu syahid, orang yang mati karena tenggelam, syahid. Wa sahibu dzatil janbi syahid, orang yang meninggal dalam kondisi dia hamil, maka dia itu syahid. Wal mabtun syahid, orang yang meninggal karena sakit perut, mati syahid. Wal kharaqu, orang yang meninggal karena dia itu kebakar, dia mati syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahid, dan orang yang mati karena kejatuhan barang, maka dia juga mati syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidah, dan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan, dia itu juga mati syahid. Kemudian selanjutnya, orang yang mati syahid selanjutnya itu orang yang mati karena paru-paru, karena sakit paru-paru, itu juga dinamakan dengan orang yang mati syahid. Al-mautu bida'isil, orang yang meninggal karena penyakit paru-paru. Rasulullah SAW beliau bersabda, al-qatlu fi sabilillahi syahadah, terbunuh di medan pertempuran itu adalah mati syahid. Wan nufasa syahadatun, dan wanita yang meninggal dalam kondisi nifas, melahirkan, maka itu juga syahid. Wal kharaqu syahadatun, orang yang meninggal karena kebakaran, maka itu syahid. Wal ghariqu syahadatun, orang yang meninggal karena tenggelam, syahid. Wasillu syahadatun, orang yang meninggal karena sakit paru-paru, itu juga mati syahid. Wal batnu syahadatun, dan orang yang meninggal karena perutnya, maka itu juga syahid. Kemudian mati syahid yang berikutnya itu orang yang mati karena membela hartanya, nyawanya, kehormatannya, dan agamanya. Orang yang misalkan dia itu karena menjaga hartanya dari pencuri sampai akhirnya orang itu dibunuh, atau orang yang dia itu menjaga nyawanya, ada orang dia itu dibunuh, pengen dibunuh sama orang, dia berjuang membela, tapi rupanya mati juga orang itu. Atau orang yang terbunuh karena membela agama, dilecehkan agamanya, kemudian dia itu membela agamanya atau membela kehormatan. Rasulullah SAW beliau mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid, siapa yang terbunuh karena membela, karena menjaga hartanya, maka dia itu mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia itu mati syahid. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, dan siapa yang terbunuh karena dia itu membela, menyelamatkan nyawanya, dia mati syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid, dan siapa yang terbunuh karena membela harga dirinya, maka dia itu juga mati syahid. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, kata Abu Hurairah, beliau bercerita, ada seseorang sahabat datang ke Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali, wahai Rasulullah, kalau seandainya ada orang datang dan pengen mengambil hartaku, apa yang harus saya kerjakan wahai Rasulullah? Qala fala tu'tihi malaka, Rasulullah mengatakan, kamu jangan berikan harta kamu kepada dia.
Qala ara'aita in qatalani. Wahai Rasulullah, terus kalau dia itu menyerang saya? Kalau dia itu menyerang saya terus bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan qatilhu, seranglah dia. Yaitu apa? Balas. Qala ara'aita in qatalani. Wahai Rasulullah, terus kalau dia membunuh saya bagaimana? Qala fa anta syahid. Kalau seperti itu kamu itu mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu. Terus kalau saya membunuhnya wahai Rasulullah, kalau saya itu membunuhnya bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan qala huwa finnar. Dia itu di neraka jahanam. Yaitu kalau seandainya ada datang pencuri untuk mengambil harta kita, maka kita itu harus menjaga harta kita. Tidak boleh kita itu serahkan. Harta kita itu saya serahkan. Kalaupun kita meninggal dunia, maka nanti meninggal dunia kita itu dalam kondisi kita itu mati syahid. Kemudian yang terakhir, mati syahid yang terakhir, yaitu orang yang mati syahid karena dia itu berjaga di perbatasan kaum muslimin, dinamakan dengan ribat. Ribat itu orang-orang yang menjaga di perbatasan. Kalau kita seperti Pak tentara kita yang menjaga perbatasan negara, itu kalau seandainya sampai meninggal dunia karena menjaga perbatasan itu, maka mereka itu mati syahid. Rasulullah mengatakan ribatu yaumin walilatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Sehari semalam ribat menjaga perbatasan kaum muslimin lebih baik daripada puasa sebulan, sholat malam sebulan. Wa in mata jarah alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu. Kalau dia itu meninggal dunia, amal solehnya itu terus mengalir, yaitu pahalanya terus mengalir. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan rezeki dia itu akan terus diberikan sama Allah Ta'ala. Wa uminal fatan, dan dia itu nanti akan aman dari pertanyaan malaikat-malaikat di kubur. Nah, Rasulullah juga mengatakan kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Setiap orang yang meninggal dunia amalnya terputus, amarnya ditutup, illalladzi mata murabitan fi sabilillah, kecuali orang yang meninggalnya itu karena ribat menjaga perbatasan kaum muslimin. Fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Amalnya itu terus dikembangkan sama Allah sampai nanti di hari kiamat. Wa ya'manu fitnatal qabri, dan orang itu nanti akan aman dari fitnah kubur, yaitu pertanyaan di alam kuburnya. Berarti kalau kita perhatikan di sini, intinya kalau kita perhatikan berarti orang-orang yang mati syahid itu mendapatkan gelar syahid akhirat itu banyak sekali. Walaupun kalau mendapatkan syahid dunia itu khusus hanya bagi orang-orang yang mati di medan pertempuran, terbunuh di medan pertempuran, itu yang dinamakan dengan syahid dunia. Sedangkan syahid akhirat itu banyak, umatnya Rasulullah yang mendapatkan gelar itu banyak. Tetapi kita sering sebutkan bahwa itu hanya tanda. Itu hanya tanda. Kalau ada orang meninggal dunia dalam tanda-tanda tadi, kita berharap mudah-mudahan orang itu mendapatkan gelar syahid di hari kiamat. Walaupun pastinya kita serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, karena urusan akhir kiamat itu wahisabuhu Allah, urusannya itu nanti serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita tidak bisa menjamin dan memastikan siapa yang mati seperti yang tadi kita sebutkan, berarti dia itu di hari kiamatnya pasti syahid, dia itu belum tentu. Karena urusan hari kiamat itu masalah yang gaib, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu cuma sekedar tanda, dan kita itu ya kita mendoakan dan kita itu berharap ketika kita melihat saudara kita meninggal dalam kondisi tadi, kita itu berharap mudah-mudahan kematian ini sebagai tanda dia itu mendapatkan julukan syahid akhirat nanti ketika di hari kiamat. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang orang-orang yang mati syahid. Nanti insya Allah kita sambung lagi pertemuan berikutnya di bab yang baru tentang pujian manusia ketika orang itu meninggal. Ya sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.